Karunia-Nya, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha. Ya, insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Atas nama Pengurus Masjid, sebelum acara kita mulai, menghimbau kepada Bapak, Ibu jemaah yang masih di luar supaya makan di ruangan. Perlu kami sedikit menyampaikan pada hari raya Kurban ini adalah suatu ibadah yang luar biasa. Insyaallah sama-sama kita laksanakan. Yang ikut di dalam pelaksanaan berkorban hari ini, walaupun yang belum disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah membaca doa, Allahumma minka wa bika wa ilaika taqabbal minni kama taqabbalta min khalilika Ibrahim. Ya Allah, dari Engkau dan dengan Engkau dan kepada Engkau terimalah ibadah kami. Korban pada tahun ini bagaimana diterima dari kekasih Ibrahim. Pada kita semua, insyaallah kita melaksanakan setelah sholat ini potongan hewan korban. Itu kepada pembawa acara dan silakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiru, walhamdulillahi katsiru, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bugar. Sebagaimana saudara kita di Palestina sekarang ini dalam keadaan suka dan duka, makan pun susah. Semoga saudara kita ini diberi ketabahan oleh Allah dan mengucapkan Al-Fatihah. Semoga Allah menjawab
doa kita pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan menerima semangat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dan anak sekalian, sebelum khotib naik mimbar ada beberapa hal informasi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitunya laporan ataupun sambutan dari Ketua Panitia Allah, Ketua Komite Idul Adha dalam hal ini kepada Bapak Anwar Sadat, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Nurul Falah beserta perangkatnya, yang sama-sama kita hormati khatib kita yang telah hadir di hadapan kita bersama, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Falah sedang melaksanakan Hari Raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama di Masjid Nurul Falah ini. Selawat dan kirim salam tanpa pula kita hadiahkan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Falah yang sedang melaksanakan Hari Raya Idul Adha, kami dari panitia kurban Masjid Nurul Falah tahun 1446 Hijriah tahun 2025 pertama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum pelaksanaan Hari Raya ini. Pertama, kami menyampaikan jumlah peserta kurban tahun ini sebanyak 163 orang, di mana kita apakan dengan 23 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Jadi terima kasih kepada peserta kurban yang telah melaksanakan hajatnya di Masjid Nurul Falah ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban tahun ini dilaksanakan pada hari ini langsung setelah sholat Idul Adha. Nanti kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Jadi kami himbau kepada seluruh peserta kurban dan masyarakat Nurul Falah untuk bisa hadir bersama-sama nanti di masjid kita ini. Selanjutnya juga kami sampaikan hari ini Majelis Taklim Nurul Falah mengadakan makan bersama. Jadi ini undangan resmi dari panitia dan Majelis Taklim kepada seluruh peserta kurban dan masyarakat yang ada di RT 03, 4, 5, dan 6 untuk bisa secara bersama-sama nanti makan bersama di Masjid Nurul Falah ini yang telah disediakan oleh panitia. Kembali kami ingatkan kepada seluruh peserta kurban, sapi kita telah sampai tadi malam berada di lapangan kita di belakang dan kambing 2 ekor. Jadi mungkin peserta kurban nanti bisa menengok apa-apa yang telah disediakan oleh panitia yang hanya melaksanakan daripada amanah dari peserta kurban. Semua dana dan perincian nantinya terhadap kegiatan penyelenggaraan
ibadah kurban ini akan kita sampaikan nanti di rapat terakhir pembubaran panitia. Jadi untuk keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan ini akan kita pertanggungjawabkan di rapat terakhir nantinya. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh panitia pelaksanaan kurban Idul Adha Masjid Nurul Falah tahun 1444 Hijriah tahun 2025. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sambutan dari Ketua Masjid Nurul Falah dalam ini kepada Bapak. Oh sudah, maaf, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mohon maaf kepada kita semua. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali bukan bermaksud untuk menggurui kita semua. Adapun tata cara salat Idul Adha kita pada pagi hari ini dimulai dengan niat. Adapun niatnya adalah nusalli sunnatan li'idil adha rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat Idul Adha, salat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum atau mengikut imam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu ayah Anda tidak hafal niat salat secara berbahasa Arab, boleh berniat di dalam hati menggunakan bahasa kita dengan lafaz sengaja aku salat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Salat akan kita laksanakan dengan sebanyak 2 rakaat, di mana rakaat pertama itu kita akan nanti bertakbir. Itu takbirnya sebanyak 7 kali. Takbir 7 kali ini di luar dari takbiratul ihram. Nanti imam takbiratul ihram, kemudian akan kita bertakbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai rakaat pertama, naik kepada rakaat kedua, bertakbir intiqal, kemudian kita akan bertakbir kembali sebanyak 5 kali. Takbirnya 7 kali itu di luar takbiratul ihram. Di rakaat pertama bertakbir 5 kali di luar takbiratul intiqal, dan di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa ilayhi nastaghfir. Innahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas usikum bi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Fa inna akramakum indallahi atqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar wasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur bil amwali wal awlad. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Apa kata Allah, Pak? Aku nasihati kalian semuanya semenjak sekarang, kata Allah. Ini nasihat Allah ini, Pak. Sesungguhnya hidup ini aku ciptakan, kata Allah, memang karunia. Hidup ini karunia Allah, Pak. Allah hendak membagi-bagi karunia hidup. Andai kata Allah tak membagi karunia hidup ini, Pak, kita tak kenal dengan dunia. Katakanlah kita nanti suatu saat jelek takdir Allah buat kita, dibalas oleh Allah untuk masuk neraka. Ini andai kata. Andai kata Allah nanti memvonis kita untuk masuk neraka, maka karunia hidup di dunia ini pun tak mampu kita balas. Maka aku nasihati kalian, kata Allah, hati-hati. Sesungguhnya hidup ini sebuah permainan dan hiburan aku ciptakan untuk kalian.
Kemudian Allah berikan ilustrasi. Tidak nampak sama kalian hujan menurunkan, kata Allah. Kemudian aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia berkembang dan mekar. Kemudian layu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segitulah kehidupan ini kuberikan kepada kalian, kata Allah. Yang uniknya lagi bapak-bapak, dalam ayat ini Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat suatu saat ada konsekuensi logis yang harus Anda bertanggung jawabkan di hadapanku. Sesungguhnya azabku maha dahsyat, kata Allah. Itu yang dinasihati kepada kita. Hati-hati kalian, kata Allah. Tapi walaupun demikian, ada satu harapan kita, wa maghfiratu minallah wa ridwan. Di antara kalian akan ada ampunkan, kata Allah. Di statement akhir Allah mengatakan wa man hayatud dunya ila mata'il ghurur. Segala nikmatnya. Kaum muslimin para undangan Allah yang saya hormati, ada dua orang yang dua ini menjadi contoh buat seluruh manusia. Yang pertama yang bernama Sayyidina Ibrahim, yang kedua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak ini Nabi dan Rasul, Pak. Dua sosok inilah yang menonjol di dalam kehidupan sejarah manusia sepanjang Nabi Adam dan sampai detik hari ini. Coba bayangkan bapak-bapak, perilaku dia ini dijadikan semacam legalisasi oleh Allah untuk menjadi ibadah. Sunnah baginda Rasulullah dan sunnah baginda Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam sejarah ada yang diabadikan lewat Al-Quran bagaimana pola hidup baginda Ibrahim, tetapi ada yang tidak tercatat. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama membudayakan memakai baju, membuat rumah, dan hitam, memotong rambut, memakai sandal. Ini sejarah peradaban manusia. Sungguh luar biasa Nabi Ibrahim. Dan ini tidak hanya tercatat di dalam Al-Quran. Dia kaya raya, memiliki ribuan ternak. Setiap ternak itu dijaga oleh anjing-anjing peliharaan beliau. Yang uniknya bapak-bapak, setiap anjing ini dikalungkan emas oleh Nabi Ibrahim. Ditanya oleh saudara beliau, engkau ni gila wahai Ibrahim, kenapa anjing engkau kasihkan emas padahal engkau sendiri tidak memakai emas? Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, apa jawaban Nabi Ibrahim? Emas ini tak lebih daripada najis bagimu. Yang pantas memakai adalah hewan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa sesungguhnya yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Sebanyak sejarah mencatat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sejarah-sejarah kenabian, saya satu yang saya ambil. Kalau satu ini ada di dalam pribadi kita masing-masing, insyaallah kita akan selamat. Tetapi kalau tidak, bukan mustahil nanti di antara kita ada tumpang
menjadi orang-orang yang rakus dan cinta dunia, bahkan bukan mustahil menjadi orang yang kufur. Apa dia bapak-bapak? Pertama, dan itu yang terakhir bagi saya, ungkapan beliau mengatakan wajah lillahi fatar samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Saya menumpahkan segala hidupku ini untuk Allah yang menciptakan langit 7 bitalah langit dan 7 bitalah bumi, kata Allah. Dan saya tidak akan pernah mensandarkan Allah. Dari mana ungkapan ini dia ungkapkan, Pak? Dari kronologis dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi sumpah kita di dalam salat yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa awal mulanya, bapak-bapak? Wa kadzalika nuri Ibrahim, kata Allah. Kami coba, kami peragakan kepada Nabi Ibrahim malakut as-samawati wal ardh, hiasan langit-langit, planet-planet, diperagakan kepada Nabi Ibrahim. Untuk apa? Wal yakuna minal mukminin, supaya Nabi Ibrahim ini yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebelumnya Nabi Ibrahim juga ditimpa keraguan. Apa di antaranya? Ya Allah, kalau memang Engkau mampu menghidupkan manusia yang sudah mati, coba Engkau perlihatkan kepada kami kaifa tuhyil mauta. Ini Nabi Ibrahim menantang Allah, minta bukti. Jadi kalau kita mencoba untuk menyekankan batin dan hati kita untuk lebih kental keimanan, minta kepada Allah. Bukakan itu keraguan, pastikan kepada Allah. Maka diperagakanlah beberapa ekor burung, dicincang-cincang kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Tak cukup dengan itu, bapak-bapak. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Ketika malam beliau melihat planet-planet bertaburan bintang, kata beliau, hadza rabbi, inikah Tuhan? Ini sejarah beliau mencari Allah. Kita kan banyak menampung ini, Pak. Bapak kita Islam, tidak Islam. Tapi kalau keimanan ini dipertanyakan. Pada ma'afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang-bintang yang bertaburan ini hilang, saya tak cinta dengan sesuatu yang lenyap. Pada ma'al qamara hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan, oh ini Tuhan, kata dia kepada bulan. Falamma afala, ketika bulan ini menghilang, beliau mengatakan la illam yahdini la akunanna minal qawmid dallin. Saya tidak akan menyembah sesuatu yang hilang. Andaikan kata Allah tidak memberikan hidayah, kata Ibrahim, terlanjur sudah saya menjadi orang yang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, falamma ra'a asy-syamsa bazighah qala hadza rabbi wa hadza akbar. Oh ini yang Tuhan. Cahayanya lebih terang, lebih bercahaya. Oh inilah Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Falamma afalat, ketika matahari hilang, apa kata beliau? Ini bari'um mimma tusyrikun.
Wahai kaumku, saya tidak akan mengikuti Anda semua. Saya lepas tangan dari kemusyrikan yang Anda lakukan. Jadi siapa keluarga kau, wahai Ibrahim? Wajah wajahnya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa. Zat yang Maha menciptakan segala-galanya ini. Maka inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Saya tidak akan menselidikkan beliau. Inilah yang saya ambil mutiaranya. Wajah wajahnya lillazi fatara samawati wal ardi. Coba bayangkan Pak, siapa yang sanggup menyembelih anak kandung? Secara kemanusiaan Pak, ini perbuatan gila nih Pak, kalau orang tidak atas dasar keimanan. Ini luar biasa, menggemparkan langit dan dunia. Setan-setan para mereka kaget. Tetapi karena ada wajah ia tadi Pak, inilah luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Wahai Ismail, aku tunggu engkau dengan penantian yang sangat panjang. Malam menjadi impian, siang menjadi khayalan. Tak terhitung waktu aku bermunajat kepada Allah, wahai Ismail. Tertanam sudah dan tertumpah kasih sayangku kepada engkau. Tetapi apa boleh buat, wahai Ismail anakku, si mata wayangku. Ini arah bermanam ani asbahu kamala panjur mala inar. Bagaimana pendapat engkau ketika aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau, wahai Ismail? Jawaban anak beliau, ya al-matu man satajiduni insyaallah nasobi. Lakukanlah wahai bapakku, karena ini perjanjian engkau dengan Allah. Perjanjian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Andai kata aku diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kandungku, itu pun akan aku kabulkan. Itu kan ada kronologis. Mungkin orang melecehkan Nabi Ibrahim, mungkin menjadi pameo karena tertumpahnya kekayaan Nabi Ibrahim dikorbankan untuk kepentingan fakir miskin. Kemudian ditanya dia, begitu relahnya dia menghabiskan harta kekayaan beliau untuk membantu. Maka dia mengucapkan, andai kata Allah meminta padaku, anak kandung pun akan aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui khutbah ini, bapak-bapak, saya hendak mengkonfrontir antara Nabi Ibrahim dengan sang Nabah. Saya lama berpikir, dari semenjak kecil ustaz-ustaz kami bercerita tentang sang Nabah. Betulkah ada sang Nabah ini? Saya cari di dalam kitab hadis, tidak ada ketemuan. Rupanya ada dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi ayat yang berhubungan dengan sang Nabah. Wa minhum man ahadallah lakin atana min fadlihi lana saddaqata wa lanakunanna minas sholihin. Ada orang berjanji kepada Allah, andai kata Allah memberikan aku karunia, harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, diangkat menjadi pejabat negara, nampakkan. Barangkali begitulah paling tidak ilustrasi. Kalau aku diberikan karunia, ini perjanjian. Orang kata fadlihi bakhilu wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah sudah memberikan dia karunia dan yang lain-lain, bakhilu, mereka berubah total menjadi orang yang bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, bahkan beliau menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konfrontir.
Jadi masalah kambing ini sudah panjang ceritanya. Antara kita dengan kambing ini punya sejarah yang unik. Ada orang yang diselamatkan oleh kambing, ada orang yang dicelakakan oleh kambing. Nabi Muhammad menyembelih kambing. Qabil dan Habil juga berkorban anak Adam dengan kambing. Dulu ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, ketika itu orang tidak mementingkan PNS, tidak mementingkan jabatan, kekayaan, tetapi orang berlomba-lomba berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah dengan baginda Nabi. Coba bayangkan Pak, suku berangkat turun dari gunung yang jauh sampai ke Masjid Nabawi, berlomba-lomba orang untuk berada di belakang baginda Nabi. Ketika Nabi sudah sholat, ada sosok seorang laki-laki setiap sholatnya kabur. Karena satu kali dua kali Nabi melihat Nabi berdiri. Apa kata Nabi? Wahai jemaah sekalian, tak tampak oleh kalian ada laki-laki tadi. Setiap habis sholat, ia selalu kabur. Saya merasa unik cerita ini. Bagi saya sangat memberikan iktibar dan contoh dan suri tauladan. Nampak oleh kalian laki-laki ini menunjuk seorang laki-laki Bani Salim. Izin ya Rasulullah, ini laki-laki bernama Salama. Orang mana dia? Orang Ansor. Oh, bukan dari Mekah, bukan. Sampaikan kepada beliau bahwa saya ingin ketemu empat mata. Ini sudah banyak diceritakan orang, tapi barangkali belum menyentuh apa yang kita alami hari ini. Pergilah laki-laki Bani Salim ini menemui Sakaba. Sakaba, engkau ditanya dia. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, kalau dia engkau berikan kepada aku. Coba bayangkan Pak, awak bagaimana kambing Pak? Orang susah dan miskin tidak menjadi perhitungan di kota Madinah. Tetapi ditanya oleh Nabi, siapa yang bersyukur? Awak pun kalau diminta ke Nabi datang ke Madinah, jalan kaki kita mau Pak. Alhamdulillah ya Allah, aku diminta oleh baginda Nabi datang. Bergegas beliau menemui Nabi, diketuk pintu. Assalamualaikum wahai baginda Rasul. Dibuka oleh Nabi pintu. Oh engkau, silakan masuk. Izin ya Rasulullah, betulkah kau menanyakan diriku yang malam ini? Betul. Apa kerana wahai Rasulullah? Betulkah kau bernama Salama? Betul ya Rasulullah. Aku tak bertanya kepada engkau, apakah kau tak suka denganku? Orang kalau sekarang kan biasa saja Pak, mau doa bersama, mau zikir bersama, tidak diperhitungkan siapa aku. Tetapi di masa Nabi, pemimpin itu sangat diperhatikan di masjid. Habis sholat kami kan zikir bersama-sama, wahai sahabat, dan kami berdoa. Engkau kabur pula. Apa yang tak kau sukai daripada tersinggung nanti? Berputar suatu derajat. Maafkan aku wahai baginda Nabi. Ampunkan aku wahai baginda Nabi. Aku sangat cinta kepada kau. Sudah bolehkah saya menjawab wahai baginda Nabi? Jawablah Salama. Baginda Nabi, saya orang susah, hidup dengan kepala kami. Saya orang miskin, tidak banyak punya saudara. Saya bukan siapa-siapa di kota Madinah, wahai baginda Nabi. Saya hanya mendapat upahan sebagai pengembala kami. Tetapi saya berusaha, wahai baginda Nabi, setiap buat azab saya berusaha berada di belakang engkau jadi jamaah. Tetapi pakaian
Pakaian yang saya pakai ini wahai baginda Nabi, inilah yang saya ganti-gantian dengan istri di rumah. Ketika saya ke masjid, maka istri saya tidak memilih satu helai pun pakaian di rumah. Telanjang bulan. Di dalam kitab Qurtubi itu dijelaskan ayat istrinya di rumah tak punya baju. Itu sebabnya dia tergesa-gesa pulang karena istrinya juga akan sholat. Laita bayangkan Bapak, kekayaan yang kita miliki hari ini dibanding dengan saat lama. Apa kurangnya kita? Mendengar ucapan saat lama itu Pak, tertumpah sayang Nabi. Tertumpah sayang Nabi. Luar biasa Pak, orang miskin rajin ke masjid. Tertumpah sayang Nabi. Kalau begitu salah aku reto. Aku reto dengan engkau, semoga engkau sedang sabar. Kalau begitu pulanglah saat lama. Berangkat pulang saat lama. Sampai di rumah diceritakan kepada istrinya bahwa beliau menghadap baginda Nabi. Cuma istrinya salah paham. Kalau memang abang ketemu sama Nabi, apa yang abang bawa pulang? Ini dia Pak, awal mula celakanya saat lama. Enggak ada siapa pulang wahai istriku yang tercinta. Astagfirullahaladzim. Ini kesempatan Pak, kesempatan. Apa itu wahai istriku? Tak tahukah engkau dia baginda Rasul? Tak satu pun doa beliau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun sudah aku menemani abang dalam keadaan miskin. Engkau mintalah kepada baginda Nabi didoakan kita menjadi orang yang kaya. Ini awal celakanya. Berpikir oleh sahabat, betul juga ini. Tetapi saya tidak sanggup lagi meminta ini. Andai kata ini permintaan saya, apa kata istrinya? Kalau begitu saya yang datang. Oh, tak mungkin kata sahabat. Biar saya menghadap baginda duduk di luar tadi. Datang beliau menghadap Rasul. Assalamualaikum wahai baginda Nabi. Waalaikumsalam sahabat. Ada apa kerana kau sahabat? Baginda Nabi, sebagaimana aku ceritakan tempoh hari kepada Tuhan, aku hanya seorang yang susah hidup dalam kemiskinan. Bolehkah saya meminta satu permintaan wahai baginda Nabi? Apa itu sahabat? Kiranya engkau bersedia memintaku berdoa kepada Allah menjadi orang yang kaya. Berdiri Nabi Pak, berdiri Nabi, mengucap Nabi, sahabat, apa yang kurang kuberikan suri tauladan dalam kehidupan? Kau lihat rumah, apa yang ada di rumahmu? Engkau lihat di sini TV yang begitu 50 inci. Engkau lihat mobil-mobilku, tempat tidurku, kau lihat rumah tertingkatkah? Paling tidak begitulah rasa Nabi. Orang kaya tak aku ini saat lama. Apa yang kurang kuberikan suri tauladan kepada engkau? Andaikan aku minta kepada Allah saat lama, batu yang berada di depan rumahku ini menjadi intan permata, maka akan dikabulkan Allah. Aku minta saat lama, menunduk selama, ampunkan saya baginda Nabi. Selama, kalau engkau menjadi orang yang miskin dan sabar, engkau akan selamat. Tetapi kalau engkau meminta menjadi orang yang kaya dan engkau tak pandai, engkau akan celaka. Ampunkan saya baginda Nabi. Pulanglah selama, pulanglah. Berpikirlah panjang-panjang kata Nabi. Pulangnya. Tetapi kerana ada motivasi, keinginan menjadi orang yang bahagia dan senang, memang sifat manusia begitu. Ketika susah, giginya lunak,
Tetapi ketika kaya berubah total, balik lagi kepada baginda Nabi. Tuhan, tak ada jalan lain. Tuhan, aku bermohon, doakan aku jadi orang yang kaya. Saya tak akan berubah, wahai baginda Nabi. Sebagaimana engkau melihat aku rajin ke masjid, aku akan tetap istiqomah, wahai baginda Nabi. Okey, sahabat, didoakan oleh Nabi, Allah merzuqhu rizqan thayyiban. Dikasih oleh Nabi satu ekor kambing. Ini sejarah kambing yang selalu melengket dalam kehidupan kita. Kemudian setelahnya ada satu kambing perempuan hasil upahan dibawa pulang. Saya berulang-ulang saja, semoga kita nanti ada sentuhan batin. 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun, bertahunan kambing di Madinah. Kambing siapa itu sahabat? Siapa punya kambing sahabat? Ini kambing yang absor la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi tafarrada bil jalal wa ta'azzama bil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan keterlaluan kami ya Allah. Betapa rendahnya kami di mata Engkau dibanding para orang-orang yang soleh, apalagi para nabi Engkau ya Allah. Ampunkan segala keterlaluan kami sepanjang usia hidup kami ya Allah. Ampunkan kedua orang tua kami. Jadikan beliau bagaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ampunkanlah ibu orang tua kami ya Allah. Jadikanlah beliau ini sebagai perempuan yang solehah. Ya Allah, ampunkan anak-anak kami. Ampunkan keturunan cucu kami ya Allah, yang pada hari ini sangat mengkhawatirkan. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh ya Allah, yang bisa mendoakan kami, memberikan kami harapan di masa yang akan datang. Engkaulah yang Maha Agung, Engkaulah yang Maha Mulia. Ya Allah, kepada Engkaulah kami meminta segala apa yang kami risaukan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau kami memohon ampun. Kepada Engkaulah kami memohon segala apa yang kami rasakan di hari ini ya Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan akal bagi kami agar kami berpikir tentang keagungan-Mu. Kau ciptakan mata ini ya Allah agar kami mampu melihat kekuasaan-Mu. Kau ciptakan telinga ini ya Allah agar kami mendengarkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Kau ciptakan kaki dan tangan ini ya Allah agar kami mencari harta yang halal. Kau ciptakan perut kami ya Allah agar kami isi dengan sesuatu yang baik dan halal ya Allah. Engkau ciptakan hati ini bagi kami ya Allah agar kami mengikuti segala ilmu-Mu, menjauhi segala bisikan setan ya Allah. Tetapi ya Allah, kenapa kami
menjadi orang yang tak pandai mensyukuri segala karunia-Mu ini, ya Allah. Betapa dosa kami sangat banyak. Alihkan nafas kami diri kami nafsu dunia yang selalu lembut. Hidup kami tak pernah luput dari kesalahan, ya Allah. Engkaulah yang Maha Agung, ya Allah. Dosa kami membuat buta mata kami, tuli telinga kami, ya Allah. Tertutupnya hidayah bagi kami, ya Allah. Engkaulah yang Maha Agung, Engkaulah yang Maha Mulia, ya Allah. Di hari raya Aidil Adha yang mulia ini, ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampunkan segala kesalahan kami sepanjang usia kami, ya Allah. Sudah banyak usia kami terbuang sia-sia, ya Allah. Kesempatan yang Kau berikan kami abaikan, ya Allah. Tanggung jawab dan kewajiban banyak kami lalaikan, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Engkaulah yang Maha Agung, Engkaulah yang Maha Mulia. Kepada Engkaulah kami mengadukan segala kepiluhan hidup ini, ya Allah. Hidup ini bukanlah kehendak kami, tetapi kudrat dan iradah-Mu yang sudah mentakdirkan kami, ya Allah. Tetapi yang kami sesalkan, ya Allah, kenapa kami menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri kami. Kami tak mengerti dengan hidup kami ini, ya Allah. Kepada Engkau jualah kami kadukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai malaikat penjaga pintalah langit, sampaikanlah doa kami kepada Zat yang Maha Mulia. Ampunkanlah segala dosa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wal taqwa wal tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Wakotip